Kembali lagi di Galeri Investasi Channel. Pada video kali ini kita akan membuat cerita tentang hal yang harus dilihat pada saham biasa bagian kedua. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang yang video kemarin ya, yang berdasarkan tentang buku dari Common Stock and Uncommon Profit karya Philip Arthur Fisher. Jadi buat yang baru baca video atau nonton video kali ini, jangan lupa nonton video sebelumnya dulu. Atau mungkin yang pengen tahu, jadi ini adalah Common Stock and Common Profit, ini adalah sebuah buku karya Philip Arthur Fisher, yang dimana buku ini menjelaskan tentang pentingnya berinvestasi saham dengan melihat kinerja manajemen perusahaan. Jadi bagi Philip, perusahaan berkinerja bagus dengan manajemen yang luar biasa, waktu menjualnya hampir tidak pernah. Nah, kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu apakah perusahaan dapat mempertahankan atau meningkatkan profit margin suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang berhasil bukan tergantung pada apa yang dihasilkan oleh perusahaan pada saat kita membeli sebuah saham, melainkan tergantung pada saat setelah kita membeli. Oleh karena itu, yang penting bagi investor adalah profit margin di masa depan, bukan yang ada di masa lalu. Jadi buat teman-teman yang melihat atau yang membeli sebuah saham berdasarkan laporan keuangan saja, kalian juga harus bisa memperhatikan kemungkinan laba yang diperoleh oleh perusahaan masa depan. Itu bisa menggunakan DCF atau FCF dan sebagainya, atau melakukan metode-metode tertentu yang dapat melakukan peramalan laba di masa depan. Nah, yang berikutnya adalah apakah perusahaan memiliki karyawan yang luar biasa dan hubungan personil antar karyawan. Investor biasanya gagal menyadari dampak dari hubungan para pekerja yang kurang baik. Apabila perusahaan memperlakukan setiap karyawannya dengan adil, akan menghadirkan kepemimpinan yang efisien dan akan meningkatkan produktivitas pekerja. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa perusahaan memperlakukan karyawannya dengan adil? Tidak ada jawaban yang simpel, namun dapat melihat dari faktor-faktor tertentu dan mengambil sudut pandang yang lain. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ingin berinvestasi di perusahaan, mungkin kalian kenal sama perusahaannya atau bisa wawancara sama karyawannya atau konsumennya tentang bagaimana sih kerja di perusahaan tersebut. Nah, apa hubungannya hubungan yang baik perusahaan pada kinerja saham? Jadi biasanya kalau perusahaan yang memiliki hubungan relasi pekerja yang baik, biasanya akan meningkatkan produktivitas pekerja. Jadi biasanya perusahaan itu pekerjanya akan senang dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh baik dari pemimpin atau dari perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah apakah perusahaan memiliki hubungan relasi antar eksekutif? Jika tadi kita bilang kalau hubungan antar karyawan itu adalah penting, maka hubungan antara eksekutif itu sangat vital. Jadi kalau misalnya ada hubungan antara eksekutif saja yang tidak baik, itu akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen dan sebagainya. Karena apa? Karena para eksekutif lah yang menentukan jalan atau kebijakan dari perusahaan, karena eksekutif dituntut kepintarannya dan kerjasamanya. Nah, apabila hubungan relasi antara eksekutif baik, biasanya promosi dilakukan berdasarkan kemampuan oleh masing-masing individu, bukannya karena golongan tertentu atau mungkin keturunan gitu ya. Itu kurang bagus katanya. Nah, yang berikutnya adalah apakah perusahaan memiliki manajemen yang terbuka. Hal lain yang penting dilihat oleh investor adalah menarik perhatian pada apakah perusahaan memiliki manajemen yang terbuka. Terbuka di sini maksudnya adalah apakah manajemen terbuka dalam menerima dan mengevaluasi saran dari orang lain, bahkan jika saran tersebut dapat menuai kritikan dalam kegiatan manajemen saat ini. Nah, pada era kompetitif seperti ini akan sangat baik jika seorang manajemen itu sedikit menurunkan harga dirinya dalam arti yang positif, karena dengan cara terbuka untuk mengeksplor dan menemukan ide yang cemerlang dari orang lain. Jadi dengan terbuka menerima saran dari karyawannya atau mungkin dari konsumennya atau mungkin dari suppliernya, itu juga merupakan salah satu kinerja perusahaan yang baik. Nah, seberapa bagus perusahaan dalam menganalisis biaya serta mengontrol akuntansi perusahaan? Tidak ada perusahaan yang dapat melanjutkan kinerjanya yang sukses luar biasa untuk jangka waktu yang lama jika tidak memiliki efisiensi dan akurasi pada biaya dan secara detail menunjukkan biaya dari setiap langkah kecil operasi.
Nah, jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu tidak mampu menganalisis biaya dan serta mengontrol akuntansi perusahaan tersebut, biasanya akan terjadi namanya biaya overhead biaya yang di luar ekspektasi, jadi di luar dugaan, atau biaya yang harus dikeluarkan secara lebih. Nah, biasanya perusahaan yang bagus atau memiliki manajemen yang bagus biasanya dapat mengukur seberapa jauh perusahaan itu akan bertumbuh dan seberapa jauh biaya yang akan dikeluarkan serta target pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, segitu aja video kita pada kali ini. Kalian juga bisa nonton part satunya di video yang di sebelah. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk subscribe juga video kita. Kalau kalian punya masukan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like. Kita akan sangat senang sekali dengan masukan-masukan dari kalian. Jika kalian ingin request juga, kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, sampai jumpa video-video berikutnya. Salam investor.